Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di channel video pembelajaran geografi. Kajian kali ini adalah materi tentang letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah suatu negara dilihat dari keadaan batu-batuan yang terdapat dalam tubuh buminya serta fenomena geologi di sekitarnya. Posisi geologis dipengaruhi oleh letaknya terhadap lempeng tektonik, yaitu bagian atas dari litosfer yang terdiri dari kerak dan bagian atas mantel bumi. Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua dan satu lempeng samudra. Lempeng benua Eurasia yang terdiri dari benua Eropa dan Asia berada di sebelah utara dan barat laut. Adapun lempeng benua Indo-Australia yang terdiri dari benua Australia dan Samudra Hindia berada di sebelah selatan dan barat. Sementara itu, lempeng Samudra Pasifik terletak di sebelah utara dan timur dari Indonesia. Lempeng Pasifik bergerak dari arah barat ke timur menekan lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara menekan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng ini menimbulkan tumbukan antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia terjadi di bagian barat, tumbukan antara lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia terjadi di bagian timur. Ketiga lempeng tersebut secara relatif saling mendekat dan bertumbukan sehingga memicu banyak gempa bumi serta bencana alam lainnya di Indonesia. Indonesia juga berada di atas dua dangkalan atau paparan, yaitu paparan Sunda di sebelah barat dan paparan Sahul di sebelah timur. Paparan Sunda adalah bagian tenggara dari lempeng Eurasia yang meliputi pulau dan kawasan laut dangkal. Paparan Sunda membentang hingga Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Adapun paparan Sahul adalah bagian dari lempeng Australia yang menghubungkan benua Australia dan Pulau Papua. Di antara kedua paparan tersebut, terletak kawasan biogeografis Wallace yang meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya kesamaan flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia serta di wilayah Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Tiada langit mengering seindah persada Nusantara. Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan. Di wilayah Indonesia Barat, terdapat deretan pegunungan Mediterania yang memanjang mulai dari pegunungan Alpen di Eropa, pegunungan Himalaya di Asia, hingga deretan pegunungan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Barisan pegunungan ini dikenal juga dengan Sirkum Mediterania yang merupakan hasil dari aktivitas tektonik lempeng yang bergerak ke arah utara. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, terdapat deretan pegunungan Sirkum Pasifik yang memanjang mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, Amerika Utara, Jepang, Filipina, Sulawesi, Banda dan berlanjut hingga Selandia Baru. Barisan pegunungan Sirkum Pasifik dikenal juga dengan nama daerah cincin api Pasifik karena terdiri dari barisan pegunungan berapi. Barisan pegunungan ini juga merupakan akibat dari aktivitas tektonik yang berpusat di lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke arah timur dan mendorong lempeng di sekitarnya. Gunung api yang tinggi megah menambah semangat bersadaku. Letak geologis Indonesia memberikan dampak positif. Aktivitas tektonik yang kompleks menyebabkan banyaknya gunung berapi dengan potensi tambang mineral, logam, serta cekungan minyak dan gas bumi di Indonesia. Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif atau 13% dari keseluruhan gunung api aktif dunia dan merupakan yang terbanyak di dunia. Gunung api tersebut tersebar di sepanjang Sumatera, Jawa, sampai Laut Banda. Terdapat 30 gunung api di Bukit Barisan, 35 di Pulau Jawa, 30 di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, 16 di Kepulauan Maluku dan 18 di Sulawesi. Seluruhnya dikategorikan gunung api aktif. Material hasil letusan gunung berapi, seperti abu vulkanik, mengandung unsur hara yang mampu menyuburkan tanah. Oleh karena itu, banyak penduduk yang bermukim di sekitar gunung berapi. Selain itu, keseluruhan gunung berapi di Indonesia diketahui memiliki potensi geotermal sebesar kurang lebih 40% dari keseluruhan potensi dunia. Potensi tambang mineral lainnya di Indonesia adalah emas, perak, bauksit, nikel, biji besi, dan tambang mineral serta logam lainnya. Menurut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki 128 cekungan minyak dan gas bumi, 17 diantaranya sudah berproduksi dan 5 cekungan diketahui potensi, sisanya masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Sisi negatif letak geologis Indonesia adalah sering terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan longsor. Demikianlah pokok bahasan materi letak geologis Indonesia.
Video selanjutnya materi letak geomorfologis Indonesia. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah pusaka, aku pun dilahirkan di sana.